Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman tim, Pak Camat beserta jajaran, Pak Lurah beserta jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dan jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat dan bisa hadir di kantor Lurah Purumba ini dalam rangka menjalankan salah satu amanah regulasi Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan kelurahan. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini saya coba bagi dua. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini menjadi tuan rumah sudah semaksimal mungkin berupaya dengan segenap daya, ikhtiar menampilkan yang terbaik. Itu wajib hukumnya. Dan yakin dan percaya saya sebagaimana dilakukan dari Pak Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK sudah all out lah, baik yang sifatnya kualitatif maupun yang sifatnya kuantitatif. Tentu kita semua berharap, terutama kepada jajaran aparatur kelurahan, agak susah buat kami untuk mentolerir kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis dan tidak bisa dijawab secara pasti. Nah, kami juga datang ke sini ditugaskan oleh pimpinan sebagai kelompok yang berbeda dari ibu dan bapak yang menjadi tuan rumah hari ini. Meskipun di antara kami ini ada teman, mungkin ada laki anak, ada kerabat, tetangga, tapi kami datang sesuai informasinya tadi Ibu MC, penilai lomba. Nah, sebagai penilai lomba, tentu di situ ada unsur-unsur kompetisi yang kita bawa. Nah, kami hari ini hari kedua ya, berarti kelurahan ketiga, kecamatan ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi berbahagia dalam tim saya sebagai ketua, kemudian ada Pak Asisten satu tadi, Pak Abdul Hasan, kemudian ada mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Ketua Pokja 4, kemudian ada Pak Kabak Tata Pemerintahan, kemudian ada Pak Asisten 3, Sekretaris Inspektorat Pak Sahrir, kemudian mewakili Bapeda Arif Mana, Kepala Bidang, mewakili Kalab BPBD Ibu Yulianti, kemudian mewakili Kominfo Ibu Sekdis, kemudian mewakili tenaga kerja dan perindustrian Kepala Bidang Awan, kemudian mewakili Perdagangan dan Koperasi MKM Pak Sekdis dihadir langsung, terima kasih. Mewakili PTSP Kepala Bidang Ibu Irna, ini sudah ada asing ini, sering ketemu. Mewakili Kadis Sosial Pak Irsan, Kepala Bidang juga, kemudian mewakili Dikmudora Pak Sekretaris Dinas, kemudian mewakili Kebudayaan dan Pariwisata Pak Kabit juga, Kebudayaan, kemudian mewakili Dinas Kesehatan Ibu Ridayati SKM, Analis Subkoordinator Penyehatan Lingkungan, kemudian mewakili Satpol PP Pak Arnaldo, kemudian ini suhunya ada Ketua Pokja 1 Ibu Jumira Iskandar, kemudian ada Pokja 2 Ibu Hajana Niatin, ini juga nggak asing lagi. Ketua Pokja 3 Ibu Ishanidar, juga tidak asing, dan ini tolonya Ketua Pokja 4 sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK. Nah, seperti sudah disampaikan tadi Pak Lurah, termasuk juga bahkan Ibu Lurah tadi, tim ini akan fokus mengevaluasi di 3 aspek. Bidang pemerintahan yang meliputi
aspek pemerintahan itu sendiri. Di sini teman-teman tim akan mereview, merekam bagaimana kualitas pemberian layanan kita, khususnya jajaran aparatur, kepada masyarakat. Tanpa harus mempersoalkan, dia datang pakai tas jinjin yang merek per merek, pakai sepatu pantofel, atau dia datang pakai sandal jepit yang bolong. Nah, ini kita akan rekam. Kalau ada perbedaan, ya nanti berarti nilainya berbeda juga nanti. Kemudian aspek kinerja, inisiatif dan kreativitas. Kemudian pelestarian budaya. Bagaimana budaya lokal dilestarikan di kelurahan ini. Kemudian evaluasi bidang kewilayahan, ada aspek identitas, batas wilayah, kemudian aspek inovasi, kemudian tanggap dan siaga bencana, kemudian pengaturan investasi, kemudian bidang kemasyarakatan, ini aspeknya partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat tergambar salah satunya dengan kehadiran Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan pada hari ini, kemudian lembaga masyarakatan dan aspek PKK. Nah, kalau PKK ini sudah pahnya di sini mungkin. Kemudian keamanan dan ketertiban, dan utamanya Bapak Ibu, kita menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 sesuai arahan pimpinan pada jajaran pemerintahan khususnya Pak Camat Pak Lurah untuk kita kembali aktifkan Siskamling. Dan ini menjadi poin buat kita. Kemudian aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, karena ini sifatnya lomba kompetisi, maka pada akhirnya kita akan terstruktur dalam peringkat sesuai klasternya masing-masing. Kurumba mau ada di posisi mana, saya tidak mengerti, dan kita semua sudah berupaya, insya Allah apapun yang kita lakukan, mengharap kita imbalan kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon didoakan kembali ke tempat kerja masing-masing, dan Bapak Ibu semua kita kembali ke alamat kita masing-masing dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Kendari, Bapak Asisten 1 dan Bapak Asisten 3 serta seluruh rombongan di kantor Kelurahan Kurumba, Kecamatan Mandonga. Bapak Sekda yang saya hormati, pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa Kelurahan Kurumba yang mana pada hari ini kita sudah tetapkan sebagai perwakilan Kecamatan Mandonga melalui surat keputusan Camat Mandonga nomor 20 tanggal 31 Maret tahun 2023 untuk mengikuti lomba penilaian antar kelurahan sekota Kendari. Kemudian berikutnya tentu harapan kami pada perlombaan ini kami pun juga ingin mendapat yang terbaik ataupun masuk nominasi sebagai juara dalam perlombaan ini. Izin Pak Sekda melaporkan gambaran umum Kelurahan Kurumba. Kelurahan Kurumba termasuk salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mandonga dengan jarak dari pemerintahan Kota Kendari kurang lebih 1 km. Letak dari permukaan laut setinggi kurang lebih 1 km dengan keseluruhan luas wilayah kurang lebih 1.200 hektar. Daerah ini memiliki tipologi dataran rata. Secara geografis, Kelurahan Kurumba memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lahundape, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Laulara, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bende, sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Mandonga. Disadari upaya untuk membangun masyarakat tidak semata-mata mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta mobilisasi lingkungan menjadi lebih kondusif
bagi terciptanya masyarakat mandiri. Bapak, Ibu, tim penilai dan hadirin yang kami hormati, kegiatan-kegiatan kami tim penggerak PKK Kelurahan Korumba tidak lepas dari 10 program PKK. Program-program ini terlaksana melalui kesekretariatan dan kelompok-kelompok kerja melalui dari kelompok kerja 1 sampai dengan kelompok kerja 4 dengan bidang kegiatan masing-masing. Secara umum kami sampaikan bahwa fungsi dan tugas tim penggerak PKK Kelurahan Korumba menyusun rencana kerja PKK sesuai rapat rutin PKK tingkat Kelurahan Korumba, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan bimbingan serta memberikan tanggapan umpan balik kepada tim penggerak PKK RT RW sekelurahan Korumba, mengadakan kerjasama dengan mitra kerja yaitu OPD terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan, LSM dan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan. Untuk lomba kelurahan kali ini bertepatan dengan momen Ramadan dan juga menghadapi HUT Kota Kendari yang ke-192. Jadi kami di Kecamatan Kuatu dan khususnya di Kelurahan Ponggolaka ini pembenahan di kelurahan secara administrasi dan secara fisik alhamdulillah sudah kami penuhi semua untuk menghadapi momen-momen tersebut. Alhamdulillah lomba kebersihan juga sudah kami senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kami khususnya di Kelurahan Ponggolaka, dan juga secara administrasi di lomba kelurahan ini kami juga memperbaiki dengan adanya tim penilai juga arahan-arahannya. Insya Allah kami terima apa yang menjadi masukan-masukan. Untuk pos kamling, alhamdulillah sudah ada di beberapa titik. Di sini juga dengan bantuan Pak Kapolsek Sektor Kuatu, kemudian Pak Lurah Ponggolaka, kemudian potensi-potensi yang ada di masyarakat seperti Linmas dan potensi-potensi lain, tentunya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Untuk fungsi pos kamling sebenarnya fasilitasi daripada informasi ke masyarakat. Kalau untuk Kamtipmas sendiri, alhamdulillah mungkin sudah tersosialisasi juga melalui Pak Lurah, kemudian fungsi-fungsi penyelenggara pemilu juga kemarin sudah disampaikan sampai ke rumah melalui Pantarli, juga dari petugas-petugas keamanan juga mungkin sudah disampaikan untuk
persiapan mensukseskan pemilu tanggal 14 Februari dan pilkada serentak sekitar bulan September sampai Oktober nanti, Pak. Letak wilayah secara geografis, Kelurahan Pudolaka terletak pada bagian utara Kelurahan Lalodati, pada bagian timur Kelurahan Tobuha, dan di bagian barat Kelurahan Watulondo, serta di bagian selatan perbatasan dengan Kelurahan Kadiak. Luas wilayah Kelurahan Pudolaka mencapai 402,711 hektar dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Lalodati, Kecamatan Buatu, Kota Kendari, sebelah timur Kelurahan Tobuha, Kecamatan Buatu. Seperti pembinaan 31 Nasawisma, 6 posyandu bagi salah 2 posyandu lansia, 5 majelis taklim, 3 BKBM dan kelompok khusus UB Kuarna. Ketua tim penilai lomba dan hadirin yang kami hormati. Dalam penilaian ini kami menyadari banyak kekurangan dan kesilapan, olehnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika di dalam penerimaan sampai penilaian lomba terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak.